warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab vektor. Bab vektor ini ada operasi aljabar pada vektor, bagaimana nanti kita menjumlahkan atau mengurangkan dua buah vektor ya. Kemudian hubungan dua vektor, dan yang ketiga proyeksi. Tentang tinjauan vektor secara geometris. Vektor adalah ruas garis berarah, sehingga suatu vektor memiliki panjang dan arah. Menyatakan vektor dapat dengan satu huruf kecil atau dua huruf besar. Jadi boleh menggunakan ini huruf kecil ya, satu huruf kecil atau dua huruf besar. Sedangkan vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjang 0 satuan dan tidak mempunyai arah. Jadi vektor 0 ini suatu vektor yang tidak memiliki panjang, dalam artian panjang 0 satuan dan tidak mempunyai arah. Nah, ini dilambangkan dengan huruf O. Nah, vektor 0 ini dia berupa sebuah titik. Nah, coba kita lihat contohnya di bawah ini. Ada 3 buah vektor ya. Yang pertama di sini ini dinamakan vektor U. Jadi huruf kecil, kemudian di atasnya ini ada tanda arah panah ke kanan. Nah, ini merupakan notasi vektor ya. Kalau kita amati, ini ada arah panah. Ya, ini menunjukkan arah vektor. Ini juga memiliki panjang. Nah, ini panjangnya vektor. Kemudian bisa kita analisis lagi. Nah, ini bisa kita sebut pangkal ya. Ini kita sebut pangkal. Nah, kalau yang ini bisa kita sebut ujung. Nah, jadi ada yang namanya pangkal, ada yang namanya ujung. Ujung itu yang ada tanda panahnya. Nah, ini disebut vektor U ya. Kemudian di sini ada sebuah vektor lagi, ini C dan ini D. Nah, bisa kita sebut vektor CD. Jadi hurufnya ini besar ya, kapital CD. Kemudian di sini ada vektor 0. Nah, ini vektor 0. Karena dia sebuah titik ya, sesuai dengan definisinya tadi. Ya, simbolnya adalah O, ada arah panah kanan ya, atasnya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, misalnya saya punya dua buah vektor. Ya, ini contoh satu, kita punya dua buah vektor. Ini F dan ini O. Nah, ini bisa kita namakan dengan vektor apa? F, O. Ada tanda panah atasnya ini ke kanan. Nah, ini vektor. Sama dengan, nah, bisa juga kita tuliskan notasi vektor seperti ini. Kita lihat arahnya vektor ini kan ke kiri, pojok kiri atas ya. Nah, kita selalu bermula pada pangkal. Nah, pada pangkal. Kemudian dari sini kita hitung berapa kotak ke kiri ya. 1, 2, 3. Nah, karena ke kiri berarti kan min 3 gitu. Kemudian ke atas. Nah, ke atas sejauh berapa kotak? 1, 2, 3. Nah, ini sejauh 3. Nah, positif ya, karena ke atas. Sehingga kalau dituliskan itu menjadi min 3 sama 3. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ada vektor. Nah, ini mulanya adalah F ya. Jadi ini sebagai pangkal. Nah, kita selalu berpedoman pada pangkal di sini. F. Nah, arahnya ke kanan, pojok kanan atas. Nah, berarti dari sini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Nah, ke kanan ya. Maka di sini positif 4. Kemudian dari sini ke atas sejauh berapa kotak ini? Nah, di sini ada 2. Karena ke atas berarti kan juga positif.
Sehingga bisa kita tulis nama vektornya adalah vektor FG. Nah, sama dengan di sini tadi geraknya ke kanan sejauh 4. Nah, kemudian ke atas sejauh 2. Nah, nulisnya seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah sebagai pangkalnya vektor. Nah, kemudian ini kan arahnya ke bawah ya. Berarti bisa kita hitung berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 kotak. Nah, di sini kan berarti positif ya, karena arahnya ke kanan. Kemudian dari sini ke bawah. Nah, sejauh 3 kotak ya, berarti di sini min 3 karena ke bawah. Ya, sehingga ini bisa kita namakan vektor apa? Vektor FH. Nah, ada tanda panahnya ke atas. Ya, sama dengan notasi vektornya kita tulis dulu. Nah, karena tadi ke kanan 4 ya, kemudian ke bawah jadinya ini min 3. Nah, gitu. Kemudian lanjut contoh yang keempat ya. Di sini ada titik F. Nah, ini sebagai pangkal. Nah, ini kan ujungnya. Arah vektornya ke pojok kiri bawah. Sehingga dari sini kita bisa bergerak ke kiri. Nah, sejauh berapa kotak? 3 kotak. Ke kiri ya, berarti ini minus 3. Nah, kemudian dari sini ke bawah sejauh berapa? 1, 2, 3. Nah, sejauh 3 berarti kan min 3. Nah, karena bergerak ke bawah. Sehingga nama vektornya di sini adalah vektor FI. Nah, arah panah ke kanan sama dengan tadi bergerak ke kiri dulu. Berarti di sini min 3. Kemudian ke bawah min 3. Nah, jadi ini notasi vektornya. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh 2, saya punya 5 buah macam vektor. Ya, dengan arah yang berbeda-beda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, selalu mengamati dari pangkal ya. Jadi vektor yang pertama di sini kita lihat pangkalnya itu kan yang di A. Nah, ini kan ada tanda panah, berarti ini sebagai ujung. Nah, kita lihat di sini nama vektornya dulu yaitu vektor AB. Nah, sama dengan kita tulis notasinya dulu. Bergerak ke kanan sejauh berapa? 1, 2, 3. Sejauh 3. Berarti ini positif ya. Jadi positif 3. Kemudian dari sini bergerak ke atas 1, 2. Nah, positif juga. Sehingga kalau ditulis menjadi 3, 2. Gitu. Lanjut. Kita lihat mana yang pangkal. Nah, ini yang pangkal. Ini ada tanda panah berarti ini ujung. Sehingga kita mulainya dari sini. Nama vektornya ini adalah vektor EF. Sama dengan, nah ini jangan lupa ya ada tanda panah. Gitu. Nah, dia bergerak ke kanan 1, 2, 3 sejauh 3 langkah. Positif ya, karena ke kanan. Kemudian dari sini ke bawah sejauh 2, berarti negatif 2 karena ke bawah tadi. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 3 sama min 2. Nah, gitu. 3 sama min 2. Kemudian yang ketiga, yang kita lihat vektor ini arahnya ke kanan saja. Nah, dia tidak ke bawah ya atau ke atas, hanya ke kanan. Kita namakan dulu vektor ini vektor apa? Pangkalnya di G. Ya, berarti vektornya adalah vektor G H. Nah, gitu. Sama dengan arahnya hanya ke kanan. Berapa kotak ini? 1, 2, 3. Nah, berarti di sini 3 kotak. Nah, hanya ke kanan, maka yang di sini 0 ya. Karena bergeraknya hanya ke kanan saja, dan ini lurus. Sehingga di sini 0. Kemudian kita lihat di sini yang pangkal yang mana? Nah, ini yang pangkal ya. Ini yang ujung karena ada tanda panahnya. Berarti kita namakan dulu ini vektor apa? Vektor CD. Nah, ini vektor CD. Oke.
Dia bergerak ke kiri sejauh 2, berarti min 2 karena ke kiri. Kemudian ke atas sejauh 3 positif. Nah, berarti kalau ditulis di sini menjadi min 2 sama 3. Nah, gitu. Kemudian vektor yang terakhir di sini I dan ini J. Nah, bisa kita amati ya. Ini yang disebut pangkal, yang ini ujung. Karena vektor ini hanya bergerak lurus ke bawah saja. Nah, kita namakan dulu ini vektor IJ. Sama dengan dia bergerak hanya ke bawah sejauh berapa? 1, 2, 3 ke bawah, berarti min 3. Nah, karena dia hanya bergerak ke satu arah itu bawah saja, maka di sini ditulis 0, yang bawah min 3. Nah, gitu. Berlawanan dengan yang ini tadi. Nah, jadi kalau ini bergeraknya ke kanan atau ke kiri, maka posisi bawah 0. Tapi kalau dia bergerak ke bawah ke atas, maka posisi yang ini 0. Gitu. Ya, lanjut ke materi berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke tinjauan vektor secara analitis ya. Kalau yang tadi itu kan secara geometris. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor basis adalah vektor satuan yang arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, kalau misalnya ini di R2 ya, jadi sumbu-sumbu koordinat kalau di R2 itu kan terbagi dua, yaitu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, nanti kalau dia di R3, maka ada berapa sumbu? Ada 3, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, jadi ada 3 sumbu. Nah, di sini terdapat 3 macam vektor basis. Ya, di sini ada huruf I kecil mewakili vektor basis yang searah dengan arah sumbu X positif. Nah, jadi dia mewakili sumbu X. Ini dinotasikan I. J yaitu vektor basis yang searah dengan arah sumbu Y. Jadi sumbu Y itu diwakilkan vektor J. Kalau K di sini vektor basis yang searah dengan sumbu Z. Nah, jadi masing-masing ini mewakili setiap sumbunya. Kalau X tadi I, kalau Y berarti J, kalau Z berarti K. Ini saya berikan contoh koordinat ya, sumbu-sumbu koordinat pada R3. Nah, di sini ada 3. Ini sumbu X diwakilkan dengan warna hijau. Kemudian di sini ada sumbu Y diwakilkan warna merah. Kemudian yang biru ini adalah sumbu Z. Nah, jadi kalau ada 3 sumbu seperti ini. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini kan terbagi 2. Yang ini positif, yang ini negatif. Nah, yang ini juga positif, yang ini negatif. Nah, kalau yang sumbu Z, yang ke atas ini yang positif, yang bawah yang negatif. Lanjut ke materi berikutnya. Bentuk persamaan komponen vektor pada R2. Jadi kali ini kita akan belajar tentang persamaan. Ya, persamaan komponen vektor khususnya pada R2. Yaitu yang tadi saya katakan memiliki 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Menyatakan vektor A secara analitis yaitu menyatakan dalam bentuk persamaan dengan komponen I, J dan dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini adalah sebuah vektor, misalnya vektornya adalah A. Nah, kemudian bisa ditulis komponen vektor seperti yang tadi A1I plus A2J. Nah, atau bisa juga ditulis A1, A2. Nah, ini mirip seperti yang tadi kita jelaskan di awal ya. Nah, contoh, misalnya ada sebuah vektor. Ini saya namai vektornya adalah vektor A. Nah, biar sama aja. Nah, ini namanya vektor A. Nah, kita tulis dulu vektor A. Sama dengan, nah, kita bisa menuliskan komponennya dulu ya. Nah, jadi boleh menuliskan komponennya terlebih dahulu. Arahnya ke sana. Berarti dari ini ya, kita selalu mulai dari pangkal, ini kan ujung. Nah, ke kanan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia ke kanan sejauh 4, jadi positif. Kemudian dari sini bergerak ke atas 1, 2. Nah,
sejauh 2, positif juga karena ke atas. Sehingga kalau ditulis menjadi 4, 2. Nah, begitu. Atau bisa juga kita tuliskan menjadi komponen vektor. Nah, ini kan posisi atas ya. Kita tulis dulu 4i ya, plus 2j. Nah, seperti ini. Nah, jadi gini. Jadi I mewakili pada sumbu X, nah, J mewakili pada sumbu Y. Ya, seperti itu. Ini kalau kita bahasnya di R2. Materi berikutnya yaitu bentuk persamaan komponen vektor pada R3. Nah, sekarang kita bahasnya adalah persamaan komponen juga, tetapi pada R3. Menyatakan vektor A secara analitis yaitu menyatakannya dalam bentuk persamaan dengan komponen I, J, dan K. Nah, masing-masing ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi. I mewakili sumbu X, J mewakili sumbu Y, dan K mewakili sumbu Z ya. Dan dinyatakan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita amati, ini adalah nama vektornya yaitu vektor A. Nah, kemudian A1I plus A2C plus A3K. Ini masing-masing bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi A1 posisinya di atas, A2 posisinya di tengah, A3 posisinya di bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini urut gitu ya. Nah, kemudian contohnya kalau di R3 seperti ini. Saya bukakan pakai GeoGebra. Ya, nanti biar bisa kalian paham. Nah, ini saya berikan contoh vektor di R3. Nah, ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, bisa kalian amati di sini vektornya yang mana? Ini, yang warnanya ungu ini. Nah, ini ya. Nah, ini vektornya warnanya ungu ini. Nah, anak panahnya kan ke atas. Nah, berarti ini kan sebagai pangkal. Ya, ini sebagai pangkal. Nah, jadi ini pangkal, yang ini ujungnya. Nah, jadi ini adalah gambar vektor di R3 seperti ini. Nah, coba saya kecilkan. Nah, untuk menentukan koordinat ya koordinat titik yang di sini. Kalau misalnya ini pangkal, ini ujung, bisa kita tuliskan vektornya seperti ini. Nah, di sini ini ya, dari titik sini. Nah, kalau kita tarik ke sana, ini kalau kita tarik ke sana, nah ini akan kena 3. Kemudian kalau dari sini kita tarik ke bawah, nah kita hubungkan dengan yang sumbu X sama sumbu Y. Nah, ini 3, ini juga 3. Nah, bisa kita tuliskan nama vektornya di sini adalah vektor AG ya. Jadi vektornya ada vektor AG. Nah, sama dengan komponennya bisa kita tulis seperti ini. Nah, sumbu X 3, sumbu Y 3, dan sumbu Z warnanya biru ini 3. Berarti kita tuliskan dulu yang atas 3 sumbu X ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, gitu. Kalau ditulis komponennya, maka menjadi 3i plus 3j plus 3k. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini saya punya contoh ya. Kita lihat dulu yang atas ini bentuk persamaan komponen vektor pada R2. Misalkan saya punya 2 buah titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, koordinatnya titik A adalah A1, A2, B-nya ada B1, B2. Maka, untuk mencari vektor AB, bisa didapat dengan cara B dikurangi A. Nah, jadi setiap koordinat di B itu dikurangi dengan A. Jadi di sini B1 berarti dikurangi dengan A1. B2 dikurangi dengan A2. Sehingga kalau nulis seperti ini. Nah, B1 A1. Ini keduanya adalah miliknya koordinat X. Ya, ya. Itu dikurangi dengan I. Kemudian ini J ya, yang warna merah ini. Bisa ditulis juga menjadi notasi vektor. Nah, seperti itu. Contoh, diketahui titik A ada 2 titik A dan B. Tentukan persamaan vektor AB. Nah, bisa kita tulis vektor AB sama dengan, nah, kalau A
berarti kan di sini pangkal. Nah, kalau B di sini berarti apa? Ujung. Untuk mencari persamaan vektor AB bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. B dikurangi A. Nah, jadi B kurangi A. Nah, B-nya berapa? B-nya di sini adalah 5 sama min 3. A-nya? Nah, A-nya adalah 2 min 4. Nah, jadi kalau kita kurangkan 5 kurangi 2, 3. Min 3 kurangi min 4 berarti 1. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita teruskan persamaan vektornya, maka menjadi seperti ini. Vektor AB sama dengan 3, 1. Sama dengan komponennya yaitu 3i plus 1j. Nah, gitu. Bentuk persamaan komponen vektor pada R3. Nah, jika A dan B, nah di sini A itu adalah koordinat titik pada R3 dan B juga sama. Maka vektor AB itu bisa dicari dengan cara mengurangkan masing-masing koordinatnya. Ya, jadi B1 dikurangkan dengan A1. Kemudian B2 dikurangkan dengan A2. Kemudian B3 dikurangkan dengan A3. Nah, jadinya seperti ini. B1A1, B2A2, B3A3. Nah, ini I menyebutkan sumbu X, J sumbu Y, dan K adalah sumbu Z. Nah, ini juga bisa ditulis notasi vektor, ya, seperti yang di awal tadi. Contoh, diketahui titik A. Nah, di sini ada titik A, ada titik B. Tentukan persamaan vektor AB. Nah, disuruh mencari persamaan vektor AB. Nah, vektor AB. Nah, ini yang dinamakan pangkal, ya. Kalau yang ini B-nya dinamakan apa? Ujung. Ujung. Jadi kalau kita tuliskan vektor AB, maka B dikurangi A. Nah, B-nya berapa? B-nya di sini adalah 5 min 3 min 2. Nah, dikurangi A. Nah, A-nya di sini adalah 2 min 4 1. Nah, sama dengan 5 kurangi 2, ya, jadi 5 kurangi 2. Nah, berarti di sini 3. Min 3 kurangi min 4 berarti 1. Min 2 dikurangi 1. Berarti di sini min 3. Nah, gitu. Jadi ini sudah ketemu ya notasi vektornya. Untuk menuliskan persamaan tinggal kita buat seperti ini. Atas duluan karena ini mewakili sumbu X, ya. Berarti 3 I plus 1J min, nah karena ini negatif, nah ya berarti min 3K. Nah, gitu. Ya, lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Terdapat dua metode penjumlahan vektor, yaitu metode segitiga dan metode jejar genjang. Misalkan dua vektor AB seperti gambar di bawah. Ya. Kita amati di sini ada vektor A dan ini vektor B. Jadi arahnya vektor A ke kanan, vektor B ke atas, ya, ke atas. Gambar berikut. Nah, tadi vektor A ke kanan, ya, vektor B ke atas. Nah, jadi kita bisa menghubungkan dari pangkal langsung ke ujung, ini ujung. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah vektor. Nah, seperti ini. Ini vektor A tambah vektor B. Jadi ini dulu, baru ini. Jadi ini menggunakan metode segitiga. Nah, kemudian kita bisa melihat dengan metode jejar genjang.
ya. Di sini ada vektor A. Nah, di sini juga ada vektor B. Nah, tapi arahnya ini berbeda, ya. Nah, ini bisa kita jumlahkan kedua vektor ini dengan cara seperti ini. Vektor A arahnya ke kanan, berarti kita buat vektor yang sama dari sini, ya. Nah, arahnya sama dengan vektor A. Nah, ini ada vektor A, gitu. Kemudian kalau ini vektor B, maka kita bisa membuat vektor B yang sama. Nah, panjang dan arahnya sama. Ini vektor B. Sehingga kita bisa menjumlahkan kedua vektor ini. Nah, jadi ini kita jumlahkan dari pangkal ya ke ujung. Nah, gitu. Berarti penjumlahnya ada vektor A tambah vektor B. Nah, vektor negatif A, vektor negatif A ditulis negatif A warna merah ini, yaitu vektor yang panjangnya sama dengan panjang vektor A. Jadi vektor negatif itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang vektor aslinya, ya. Tetapi arahnya dia berlawanan. Kalau misalnya saya punya vektor A arahnya ke atas, berarti negatifnya adalah arahnya ke bawah. Nah, tinggal kebalikan aja. Kalau vektor A-nya di sini ke kanan, maka negatifnya ke kiri. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.